Puji Tuhan, Shalom. Mari kita siapkan hati kita, kita tenangkan hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang senantiasa layak untuk kita sembah. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat setiap kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini, itu bukti pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami akan senangkan Engkau hari ini. Haleluya. Amin. Semakin hari semakin mempercayai Engkau. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari naikkan dengan iman pujian ini. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar. Semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu pula semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam ibadah saat ini. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tibalah saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Allah pencipta langit dan bumi, yang senantiasa merahmati kami dengan kebaikan, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena kemurahan dan perkenanan-Mu, kembali kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Roh Kudus, buatlah kami mengerti, sanggupkanlah kami untuk melakukan firman-Mu, supaya kami termasuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia, yang diberkati Tuhan, karena kami mendengar firman Tuhan, mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami semua. Pemberitaan kebenaran firman-Mu ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah ini, tujuannya adalah supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ini doa kami. Ampuni salah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, nats bacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 121
ayat 1 sampai dengan ayat 8. Untuk itu mari bersama-sama kita akan melihat Alkitab kita dan saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian bacaan firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Mazmur 121 merupakan salah satu dari 15 Mazmur ziarah yang ada dalam kitab Mazmur. Sebagaimana kita tahu, Mazmur ziarah terdiri dari 15 Mazmur pasal, dari pasal 120 sampai dengan pasal 134. Dan dari ke-15 pasal Mazmur ziarah ini, salah satunya yang populer, ya, yang familiar bagi kita adalah Mazmur 121 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Mazmur ziarah ini adalah bagian dari kitab Mazmur yang dinyanyikan oleh para peziarah dan juga dinyanyikan oleh para imam-imam yang melayani di Bait Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa umat Israel berdasarkan perintah firman Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 17 dan Keluaran 34 ayat 23 sampai 24, Allah menghendaki kepada umat Israel untuk merayakan 3 perayaan besar setiap tahunnya dalam kehidupan umat Israel, yaitu perayaan Paskah, perayaan Pondok Daud, dan perayaan Pentakosta. 3 perayaan ini adalah merupakan perayaan besar yang menjadi kerinduan setiap orang-orang Israel, umat Yahudi, walaupun mereka mungkin berkedudukan atau berkediaman, berdomisili di rupa-rupa tempat, di rupa-rupa daerah yang jauh dari Yerusalem, tempat Bait Allah ada. Setiap umat Yahudi merindukan paling tidak dalam sekali umur hidup mereka, mereka boleh menghadiri perayaan ini di Bait Allah sekali dalam seumur hidupnya. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa ini merupakan nyanyian. Dalam bahasa Ibrani disebut sir hama'alot, sir atau syair, nyanyian hama'alot. Kata alia, orang yang sedang bergerak naik atau mendaki. Nyanyian ziarah. Sebagaimana tadi saya katakan, dalam rangka untuk menghadiri perayaan tahunan di Bait Suci yang ada di Yerusalem yang terletak di atas Gunung Sion. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam perarakan mereka naik ke Gunung Sion, mereka menyanyikan nyanyian ziarah. Salah satunya yang terdapat pada pasal 121 ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat Yahudi, orang-orang Israel yang datang untuk merayakan perayaan Paskah tadi,
Pondok Daun, dan Pentakosta. Mereka menuju Bait Allah. Di sana mereka akan merayakan perayaan bagaimana Allah berkarya membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir. Ini suatu perayaan untuk merayakan penebusan dari penjajahan di Mesir. Perayaan untuk mengenang dan mengingat bagaimana Allah menyertai mereka selama 40 tahun di padang gurun. Perayaan untuk mengingat bagaimana Allah memelihara mereka, melindungi mereka, menyertai sepanjang sejarah nenek moyang mereka. Merayakan Allah yang berfirman di Gunung Sinai. Hari Pentakosta, hari panen raya. Makanya dalam konteks kita umat percaya, orang-orang Kristen, 3 perayaan itu tetap kita jalani dalam kehidupan kita, tetapi dalam konteks yang baru. Kita merayakan Paskah dalam artian penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Termasuk ketika kita merayakan Pentakosta. Kalau Allah memberi firman di Sinai dalam perayaan Pentakosta kita tahu bahwa kita diberikan Roh Kudus oleh Allah. Salah satu pribadi Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam perjalanan mereka menuju ke Yerusalem dari berbagai daerah, tentunya para peziarah ini datang dari berbagai tempat dengan pergumulan masing-masing, dengan persoalan dalam kehidupan dan tantangan masing-masing, supaya mereka boleh hadir di dalam perayaan itu. Dan sebagaimana lumrahnya orang yang sedang bergumul, orang yang sedang ada dalam pergumulan masalah, tentunya para peziarah ini membutuhkan pertolongan. Sehingga dalam bacaan kita tadi, sang pemazmur mengawali nyanyiannya dengan suatu kalimat, suatu pertanyaan, bahwa dari manakah akan datangnya pertolongan baginya. Pertanyaan ini mengungkapkan bahwa para peziarah atau pemazmur ini sedang ada dalam pergumulan. Dan sebagai orang yang sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam pergumulan, sebagaimana juga sering kita alami, maka secepat-cepatnya kita berpikir, kita menghendaki kiranya ada pertolongan bagi kita yang sedang ada dalam pergumulan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada ayat 1 dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Adalah tidak berlebihan Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya ada dalam persoalan, ada dalam rupa-rupa tekanan, masalah yang menghimpit. Seperti tadi saya katakan, kita membutuhkan pertolongan. Dan tidak jarang kita tergoda untuk melihat gunung-gunung, untuk melihat di sekeliling kita, dan bertanya, dari manakah gerangan pertolongan? Mungkin tidak jarang daripada kita berpikir gunung-gunung di sini adalah saudara-saudara kita yang mampu menolong, rekan-rekan kita, atau orang-orang lain yang kita harapkan dapat menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita membaca Yeremia pasal 17 ayat 5, Tuhan mengajar kepada kita bahwa orang-orang yang mengandalkan
mengandalkan kekuatannya, mengandalkan orang lain, manusia, dan hatinya jauh daripada Tuhan, mereka akan dikutuk, dilaknat oleh Tuhan. Sehingga tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita ada dalam persoalan, lalu terbersit, siapa yang dapat menolong saya? Mungkin kita berpikir, apakah saya juga sudah termasuk dalam golongan orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, pengalamannya, hikmatnya, yang hatinya jauh daripada Tuhan? Itu pertanyaan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan kita ini kita bisa melihat sejenak pada ayat 1 pemazmur. Mungkin seperti kita manusia kebanyakan, bahkan orang percaya. Tetapi pada ayat 2, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secepat-cepatnya pemazmur ini menyadari bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian juga kiranya kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari, sebagaimana bacaan kita di ayat 2 ini, kita harus menyadari sungguh bahwa hanya Tuhan pertolongan kita. Pertolongan kita datang dari Tuhan. Bagaimanapun cara Tuhan menolong tentunya. Oleh Dia memakai orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, kenalan-kenalan kita, atau bisa saja Tuhan memakai situasi-situasi untuk menolong kita. Tetapi yang terutama di sini kita mengetahui bahwa Dialah kausa prima dari pertolongan saudara dan saya. Dialah penyebab, faktor utama dalam setiap persoalan kita, dari setiap kerinduan kita untuk menemui, menjumpai pertolongan kita. Tuhanlah pertolongan kita. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena jelas ayat-ayat selanjutnya di sana pemazmur mengungkapkan bahwa pribadi ini adalah pribadi pencipta langit dan bumi. Bahkan ia menegaskan bahwa ayat 3 dan 4, penjaga kita itu tidak terbatas. Dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Ayat 5 dan ayat 8, bagaimana digambarkan bahwa Allah akan berada di sekeliling, melingkupi kita, bahkan menyertai selama-lamanya. Karena itu mengapa kita harus menjadikan Tuhan penolong kita? Karena Dia tiada terbatas, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur. Adapun cara Tuhan menolong saudara dan saya, itu adalah hak prerogatif Tuhan, memakai orang-orang, memakai situasi-situasi keadaan. Tetapi yang paling utama kita selalu garis bawahi, harusnya selalu kita memiliki pemahaman bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Bagaimanapun wujud dari pertolongan itu. Supaya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hati kita tidak jauh daripadanya. Karena kita tahu bahwa Dialah sumber pertolongan yang utama. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran yang kedua. Kalau kita membaca pada ayat yang ketiga, pemazmur berkata, Ia takkan membiarkan kakimu. Ada perubahan dari kata pertolonganku menjadi pertolonganmu yang diungkapkan dengan kakimu, penjagamu. Dari saya, dariku, dari aku menjadi kamu. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sampai masing-masing pribadi kita
sampai kepada pemahaman, lalu menghidupi pemahaman itu bahwa pertolongan kita datangnya hanya dari Tuhan, maka pelajaran yang kedua, Tuhan menghendaki agar saudara dan saya juga mau dipakai Tuhan, memberi diri kita dipakai sebagai alat Tuhan, supaya orang lain boleh sampai kepada pemahaman sekaligus tindakan hidup sebagaimana yang sudah kita hidupi, yaitu menjadikan Tuhan satu-satunya penyebab, faktor utama pertolongan kita, sumber pertolongan kita. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, ketika ia berkata pertolonganku, ayat 2, kemudian pada ayat 3 ia berkata, ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Itu artinya Tuhan menghendaki kepada saudara dan saya, agar saudara dan saya, orang percaya, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Kalau saudara telah diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melewati persoalan saudara, di sana Tuhan menghendaki agar saudara dan saya juga menjadi alatnya Tuhan, agar memberikan kekuatan, penghiburan bagi orang-orang lain. Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana kepada Abraham dikatakan, Tuhan berfirman padanya, engkau akan menjadi berkat. Demikian juga Tuhan menghendaki agar setiap kita orang percaya menjadi berkat bagi orang lain. Khususnya yang terutama, agar orang-orang lain boleh menerima keselamatan melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Tuhan memerintahkan, karena itu Tuhan menghendaki agar kita pergi menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 di sana dikatakan bahwa kalau kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan ia telah mati dan dibangkitkan oleh Allah, maka orang akan diselamatkan. Karena melalui pengakuan mulut orang dibenarkan, melalui hati yang percaya orang diselamatkan. Dan ayat 13 dengan tegas dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Persoalannya ayat 14 dan 15 dikatakan, bagaimana mereka beriman, bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak mendengar. Dan bagaimana mereka mendengar kalau tidak ada orang yang menyampaikan. Dan bagaimana ada orang yang menyampaikan kalau mereka tidak diutus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui pelajaran kedua ini, Tuhan mau mengajar kepada saudara dan saya, supaya kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Menguatkan bagi mereka yang lemah, menghibur bagi mereka yang berduka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di situasi pandemi ini, Tuhan membuka peluang-peluang supaya saudara dan saya boleh menjadi berkat, memberikan kekuatan kepada orang-orang lain. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satu contoh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saudara dan saya sebagai orang percaya terlibat untuk menyukseskan program pemerintah dalam hal vaksinasi, kita bisa memberikan kekuatan, pemahaman-pemahaman kepada orang-orang lain, supaya bersama-sama kita menyukseskan program pemerintah ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak-banyak hal lain pula yang dapat kita lakukan. Kita bisa berbagi dalam situasi-situasi ketika banyak orang, bahkan diri kita sendiri juga sedang mengalami pergumulan yang berat. Tuhan menghendaki akan hal itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita hadir untuk memberikan kekuatan kepada orang yang lemah. Sebagaimana Kaleb dan Yosua, ketika orang-orang Israel gempar mendengar kabar bagaimana daerah yang akan mereka masuki dikuasai orang-orang yang berperawakan tinggi dan kota-kotanya dibentengi, Yosua dan Kaleb memberikan ketenangan bagi orang-orang pada saat itu bahwa ini janji Tuhan, tanah itu diberikan kepada kita.
Terlepas dari mereka tidak percaya kepada Yosua dan Kaleb, kita pun demikian Bapak Ibu. Kita menyampaikan penghiburan kepada orang yang berduka, yang lemah dikuatkan. Supaya mereka juga mengalami sebagaimana kita alami, bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah terlelap dan tiada pernah tertidur. Yang senantiasa akan menyertai kita, yang menaungi kita, yang menjaga keluar masuk kita. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dua hal ini melalui nyanyian Mazmur, mari jadikan Tuhan satu-satunya penolong kita, terlepas dari bagaimana cara Ia menolong. Yang kedua, mari berikan dirimu, mari berikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk menyatakan pertolongan daripada Tuhan bagi orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami melalui renungan firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, sehingga kami boleh keluar di dalam kehidupan masing-masing kami untuk menghidupi firman-Mu. Berkati lembaga pelayanan ini, LOB Ministry Bau-Bau. Semua Tuhan berkati, dari pemimpin sampai hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalamnya, supaya LOB Ministry Bau-Bau ini semakin dipakai oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah boleh menikmati pelayanan mereka yang Tuhan percayakan. Karena itu sekali lagi di hadapan-Mu saat ini kami berkata, Tuhan, Engkau yang menilik, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Mari berkati pelayanan LOB Ministry untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Akhirnya di atas segalanya kami bawa persembahkan doa kami ini, karena kami yakin sungguh bahwa Engkau sanggup mengerjakan jauh melampaui apa yang kami doakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menamatkan ibadah kami ini. Oleh karena itu, sebelumnya Tuhan, mari berkati hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, untuk memberkati umat-Mu yang bersama-sama beribadah, sekalipun melalui media online ini. Layakkanlah hamba-Mu menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupan-Mu, arahkan hati dan pikir-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera itu tercurah atas kita semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai.